Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 259, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Brian Vince penuh amarah, dan tinjunya terkepal erat. Dia telah berada di kota Luofeng selama beberapa dekade, dan tidak pernah menderita kerugian, tetapi kali ini, dia menderita kerugian satu demi satu, yang membuat Brian Vince merasa sangat tidak nyaman. Pihak lain tidak memainkan kartu mereka sesuai dengan kebiasaan. Charles Vince ditangkap, ini adalah peringatan yang diberikan kepadanya oleh pihak lain. Aiden Enzo mengangkat bahunya dengan tenang, menatap Brian Vince yang biru karena marah. Dia tidak terburu-buru sama sekali, tetapi terlihat sangat santai, dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Saya hanya berpikir, karena kamu mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi mengapa saudaramu bersama dengan orang-orang itu?" Brian Vince mengerutkan kening, dan segera menjelaskan, "Kakak keduaku terlahir untuk suka berteman. Mungkin, dengan orang-orang itu hanya kenalan biasa, jadi tidak terlalu banyak menyapa." Itu adalah penjelasan yang tidak tahu malu. "Ya, itu benar, saya hanya mengenal orang-orang itu, dan saya pergi untuk menyapa beberapa kali, dan Anda menangkap orang-orang seperti ini, tidak menganggap serius Vince bersaudara saya. Bagaimanapun, di kota Luofeng, keempat saudara Vince kami masih memiliki reputasi yang baik." Charles Vince segera membalas, wajahnya memerah. Aiden Enzo bangun dan menendang perutnya, dan Charles Vince yang ditendang membiru dan muntah beberapa kali. "Apakah giliranmu untuk berbicara? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbicara dengan kakak laki-lakimu? Kamu tidak tahu bagaimana harus sopan." Aiden Enzo menurunkan alisnya dan menatap dingin ke Charles Vince di tanah, matanya penuh kedinginan. "Kamu," hati Charles Vince penuh dengan amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Sial, aku jelas lebih tua darinya." Brian Vince juga menatap adik keduanya, dan berkata, "Diam." Charles Vince hanya bisa menyerah, menggertakkan giginya dengan kesal, dan menelan keluhannya. "Sialan Aiden Enzo, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Kemudian, Brian Vince memandang Aiden Enzo dan bertanya, "Tuan Muda Enzo, bagaimana menurutmu?" Dengan tangan di belakang punggungnya, Aiden Enzo melirik aula keluarga Vince, dan berkata, "Menurutku itu tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau mematahkan tangannya? Beraninya kamu, bisa sampai ke tempat saya hari ini, tidak hanya mengandalkan saya. Jika Tuan Muda Enzo tidak tahu bagaimana maju atau mundur, maka jangan salahkan saya, karena merobek wajah saya." Brian Vince berkata dengan marah, dengan lapisan es menggantung di wajahnya, dan matanya penuh dengan darah. Aiden Enzo terkekeh, menatap Brian Vince, dan bertanya dengan suara dingin, "Tuan Vince, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Jangan lupa, aku baru saja membunuh Gareth Dion, dan sekarang saudara laki-laki di belakangku dan kalian saudara-saudara di luar aula keluarga Vince, darahnya masih panas, dan tangannya masih keras." Mendengar ini, hati Brian Vince bergetar. Mereka datang siap. Benar saja, salah satu bawahannya bergegas masuk dan berbisik di telinga Brian Vince, "Bos, hal besar itu tidak baik. Ada banyak orang tergiosiso berkumpul di luar, mungkin hampir 100 orang." Mendengar ini, Brian Vince mengerutkan kening, bahkan lebih dalam. Mereka benar-benar berani membawa orang ke sini. Tempat ini adalah aula keluarga Vince. Bagaimana pendapat Tuan Vince? Aiden Enzo sudah duduk lagi saat ini, menyeruput teh. Brian Vince mengepalkan tinjunya erat-erat di antara celananya, dan setelah sekian lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda Enzo, aku, Brian Vince, mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi jangan lupa, aku punya Nona Rowland di belakangku. Nona Rowland bukan orang biasa, jika kamu ingin menyentuhku, kurasa Nona Rowland tidak akan setuju." Aiden Enzo mengangguk, menatap Brian Vince dengan tenang, dan berkata, "Nona Rowland, Anda bisa memanggil dan mencoba." "Kamu," Brian Vince mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba dipenuhi rasa dingin. Pihak lain terlalu sombong dan sombong. Ini benar-benar mengabaikan empat bersaudara Vince dan Nona Rowland di belakang mereka. Tuan Muda Enzo ini, apakah dia begitu percaya diri melawan Nona Rowland?
Aiden Enzo juga kehilangan kesabarannya saat ini, dan berkata terus terang, Brian Vince, aku memberimu dua pilihan. 1. Potong tangan saudaramu, dan anggap saja itu tidak pernah terjadi. 2. Aku akan membiarkan saudara-saudara di luar bergegas masuk dan menghancurkan aula keluarga Vince Anda, lalu saya memotong sendiri salah satu tangan saudara Anda. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Bukankah ini kerugian? Bukan kerugian, kehilangan darah. Kemarahan mengalir dari tubuh Brian Vince, matanya merah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, terlalu banyak intimidasi. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku terlalu banyak menggertak, tapi kamu, Brian Vince, harus menerima hukuman karena melakukan kesalahan. Setelah itu, Aiden Enzo mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Golan Zero untuk menyerahkan dokumen itu, melemparkannya langsung ke Brian Vince untuk membayar, dan berkata, lihatlah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh asosiasi, aula keluarga Vince Anda ditutup, berapa tahun? Aiden Enzo menoleh dan bertanya pada Golan Zero. Golan Zero sedikit tersenyum, dan berkata, berhenti tanpa batas waktu sampai Tuan Muda Enzo puas. Kaca, tinju Brian Vince hendak dihancurkan, jadi dia membungkuk dan melihat dokumen di tanah, terutama tanda tangan terakhir, Golan Zero, dan stempel asosiasi. Aiden Enzo memandang Brian Vince, dan berkata dengan tenang, itu masih pilihan sekarang, tidak peduli yang mana yang kamu pilih, aku akan puas, dan dokumen ini tidak akan pernah ada. Brian Vince marah, dan pihak lain mengikutinya. Gunakan kartu truf Anda pada diri Anda sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda memilih, salah satu tangan adik laki-laki Anda akan lumpuh. Dia tidak punya ruang untuk melawan. Apakah Anda mencari Nona Rowland? Bukankah itu membuatmu terlihat tidak kompeten? Setelah hening sejenak, Brian Vince berteriak, kemarilah. Seorang bawahan buru-buru berlari, Brian Vince langsung mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan kemudian, melihat saudaranya di tanah, matanya penuh kengganan. Tangan ke atas dan ke bawah. Telapak tangan patah. Charles Vince segera berbaring di tanah, melolong kesakitan. Kirim saudara kedua ke rumah sakit, kata Brian Vince. Bawahan buru-buru mengangkat Charles Vince, dan mengirimkannya ke rumah sakit bersama dengan telapak tangan yang terputus. Mata Brian Vince penuh dengan rasa dingin yang suram, menatap Aiden Enzo, dengan seringai ganas di sudut mulutnya, dia bertanya, Tuan Muda Enzo, apakah Anda puas? Aiden Enzo tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Vince, biarkan aku melakukannya sendiri. Setelah itu, Aiden Enzo langsung memimpin mereka berdua untuk membuka aula keluarga Vince. Baru setelah bawahannya melaporkan bahwa semua orang Aiden Enzo telah pergi, Brian Vince menjadi marah di aula, dengan marah merobek dokumen di tangannya, berteriak seperti binatang buas, dan berkata, Aiden Enzo, aku, Brian Vince, tidak akan pernah mati bersamamu. Setelah melampiaskan amarahnya selama lebih dari 10 menit, Brian Vince akhirnya tenang. Dia langsung mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, menggertakkan giginya dengan suara dingin, dan berkata, lumpuhkan, 5 juta, aku ingin membeli kepala. Brian Vince mengerutkan kening, dan berteriak, apa maksudmu? Lizzie berkata, Tuan Vince, kepala Tuan Muda Enzo itu tidak mudah dibeli. Faktor risiko dari bisnis ini terlalu tinggi, 50 juta, tidak ada tawar-menawar. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.